2024, puji Tuhan, ini adalah ibadah hari Minggu pertama di tahun 2024. Ya, puji Tuhan, ya kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pada hari ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Inilah firman yang saya pikir tidak asing untuk jemaat sekalian. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Injil Markus pasal pertama. Saya pilih dari ayat yang pertama saja ya Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, dari firman Tuhan ini saya memilih tema untuk kita renungkan seperti yang sudah ditampilkan di slide ini, yaitu hidup untuk kepentingan Tuhan. Itu temanya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pastilah setiap kita ini dalam menjalani kehidupan pribadi kita ada kepentingan tertentu yang kita usahakan dan yang ingin kita capai. Tetapi kita perlu memahami sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ada hal yang penting yang seharusnya, yang perlu menjadi yang terutama untuk kita dahulukan, yaitu kepentingan Tuhan. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu mengutamakan kepentingan Tuhan dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara, atau masih lebih menomorsatukan atau mendahulukan kepentingan pribadi? Ya, saya ingin untuk kita memahami firman Tuhan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk di tahun 2024 ini. Kita perlu usahakan untuk mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan yang kita boleh simak ini, Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan
dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah putra dari seorang nabi, ya. Nabi yang saya pikir Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan namanya, ya. Seorang nabi yang sangat dikenal dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Nabi Zakaria, ya. Dan ibu Yohanes Pembaptis itu bernama Elisabeth. Yohanes Pembaptis inilah yang ditentukan sebagai utusan Tuhan menggenapi nubuatan Nabi Yesaya yang berseru di padang gurun untuk menyerukan berita pertobatan kepada orang-orang yang ada pada zaman itu, supaya mereka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memilih beberapa poin yang bisa kita temukan dari firman Tuhan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimanakah supaya kita senantiasa makin hari dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini semakin lebih mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Ada 4 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita temukan dari firman Tuhan ini. Silakan Marta tampilkan. Poin yang pertama yaitu mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yohanes Pembaptis telah melakukan hal itu. Bagaimana dia mau mempersembahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis menyuarakan berita tentang Mesias, tentang juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan ini jugalah menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu untuk menjadikan hidup kita dipakai oleh Tuhan, menyuarakan berita tentang keselamatan yang bersumber dari Yesus Kristus. Kita perlu menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Karena dengan demikianlah kita mempersiapkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang perlu mendengarkan berita keselamatan tentang Yesus. Sehingga tidaklah menjadi tanggung jawab pendeta atau hamba Tuhan saja yang melayani Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara, kita semua orang yang telah diselamatkan, yang telah menjadi pengikut Yesus. Mari kita gunakan hidup kita untuk sama seperti Yohanes Pembaptis menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Dunia sekarang ini dikatakan hari-hari dalam dunia ini begitu jahat, Bapak Ibu, karena hoax atau berita bohong begitu luar biasa merajalela, ujaran kebencian, berita yang mengandung fitnah untuk menjelek-jelekan siapapun yang dimusuhi. Apalagi di negara kita Indonesia tahun ini adalah tahun politik. Bagaimana ujaran kebencian dan fitnah dilakukan lewat berita hoax atau berita bohong, lewat media sosial, lewat perkataan dari mulut ke mulut. Tidak sampai di situ saja, bahkan menjelek-jelekan kelompok tertentu, apalagi kelompok mayoritas yang ada di negara kita. Saya tidak perlu sebutkan mayoritas dan kelompok manakah itu yang melakukan diskriminasi, menjelek-jelekan, bahkan menghina kita yang adalah kelompok minoritas atau yang tidak banyak di negara ini. Tapi bagaimanakah posisi kita? Bagaimanakah kita menempatkan diri kita dengan bijaksana di tengah kehidupan dunia yang terjadi di sekitar kita itu? Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita fokus untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan lewat hidup kita, Bapak Ibu Saudara, daripada kita meresponi hal-hal yang tadi saya katakan itu dan memusingkan hal itu. Daripada kita memusingkan hal itu, lebih baik kita tidak usah respon atau tidak usah kita tanggapi, Bapak Ibu Saudara. Dan juga di dalam tahun ini
Karena tahun ini adalah tahun politik, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan bupati juga. Perbedaan itu hal yang wajar Bapak Ibu yang, tetapi jangan sampai perbedaan itu memecah belahkan kehidupan kita. Ya, bagi kita secara khusus sebagai jemaat Tuhan, berbeda itu boleh. Jangan sampai perbedaan itu memecahkan atau membuat hubungan kita menjadi rusak. Lebih baik kita sama-sama memahami apakah fokus utama kita, yaitu kita mengutamakan kepentingan Tuhan lewat poin yang pertama ini. Marilah kita mau agar hidup kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Yaitu poin yang pertama saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu lewat keteladanan Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyuarakan berita pertobatan di padang gurun pada saat itu tentang keselamatan yang dinyatakan oleh juru selamat kita Yesus Kristus. Lanjut Marta poin yang kedua. Saya bagikan yaitu mau bertobat. Itu saya simpulkan dari ayat 4a. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang ada di padang gurun pada masa itu. Bertobatlah. Ya. Kata bertobat pasti tidak asing Bapak Ibu Saudara dan saya. Arti sederhana bertobat itu adalah meninggalkan kehidupan yang salah, meninggalkan cara hidup yang salah, meninggalkan dosa atau berhenti berbuat dosa, tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan lemah. Kita memang tidak kebal yang namanya dosa. Bisa saja kita melakukan dosa atau kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja. Bagaimanakah respon kita? Bagaimanakah caranya kita menghadapi segala yang ada lewat perbuatan kita yang salah atau jahat di mata Tuhan, ataupun sampai menyakiti sesama kita? Tuhan memberitahukan kepada kita agar bertobat, berhenti berbuat dosa, atau jangan lagi melakukan dosa itu. Itu adalah perintah Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukannya saya menggurui Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau koreksi diri kita sendiri, kalau ada yang belum beres pada diri kita, masih ada mungkin dosa yang menjadi kebiasaan. Apakah itu dosa iri hati? Apakah itu dosa kebencian? Apakah itu dosa keegoisan? Apakah itu dosa yang berhubungan dengan keinginan daging? Kalau itu masih ada pada diri kita, berarti kita perlu untuk bertobat Bapak Ibu Saudara. Bertobat ini bukan pesan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi ini untuk saya, untuk kita semua. Tidak ada manusia yang ada di dunia ini, sekalipun dia hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan, mau dia pejabat atau bukan pejabat, mau dia orang kaya atau orang miskin, mau dia orang apapun itu, tidak ada yang kebal dengan namanya dosa Bapak Ibu. Makanya kalau sampai kita melakukan dosa secara sengaja atau tidak sengaja, maka kita perlu untuk bertobat. Bertobat itu sama juga artinya kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna. Dia Allah yang mau terbuka menerima kita kalau kita mau kembali kepada Dia dan mau untuk dipimpin oleh Dia. Ya, itulah bertobat. Tidak sampai dengan bertobat saja. Silakan Marta, poin yang ketiga, mau dibaptis. Ya, kalau berbicara tentang baptis atau baptisan, tidak asing pastinya untuk Bapak Ibu Saudara. Baptisan itu adalah simbol kehidupan orang yang betul-betul menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat metode cara baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis pada zaman itu, yaitu baptis selam di Sungai Yordan. Ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, berilah dirimu dibaptis. Ya, dari bertobat, sekarang berilah dirimu dibaptis. Dibaptis adalah cara bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah dibaptis, ada juga mungkin yang belum dibaptis. Ketika kita dibaptis berarti kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Ketika manusia ini dimasukkan ke dalam air, maka itulah simbol kehidupannya telah masuk ke dalam kematian Kristus. Dan ketika dia keluar dari air, itu adalah simbol dia telah hidup secara rohani dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, itu simbol baptisan selam, dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita perlu menyerahkan diri kita dibaptis, dan puji Tuhan kalau kita sudah dibaptis, maka kita sudah masuk, sudah sah menjadi milik Tuhan Yesus, dan kita sudah pasti menerima pengampunan dosa, dan kita juga sudah pasti menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia belum dibaptis, maka dia perlu menyerahkan dirinya untuk dibaptis supaya dia disahkan menjadi milik Tuhan Yesus. Saya ingin kita masuk dalam poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu mau menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, ini memberitahukan kepada kita ketika Tuhan Yesus dalam kondisi sebagai manusia, dia mau menyerahkan dirinya kepada Yohanes Pembaptis agar dibaptis ke dalam Sungai Yordan. Kalau orang-orang di luar sana melihat peristiwa ini, yang belum percaya pada Tuhan Yesus atau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pasti pakai logika mereka yang mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan, kok dia mau menjadi manusia? Kemudian dia ketika jadi manusia, kok dia mau dibaptis? Kalau dia adalah Tuhan, kan dia adalah pribadi yang sempurna. Bukankah Tuhan itu adalah Allah yang sempurna? Betul, Tuhan itu adalah Allah yang sempurna. Tetapi luar biasanya adalah Tuhan mau jadi manusia. Kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan. Ya, itu bedanya manusia, itulah keterbatasan manusia. Tuhan turun ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Dia bisa jadi manusia. Tetapi kita manusia tidak bisa jadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah perbedaan jauh antara kita dengan Tuhan. Apakah kita mau menjadikan diri kita ini orang yang harus disembah-sembah, atau menjadi orang yang harus selalu diagung-agungkan? Bapak Ibu Saudara, yang layak diagungkan, yang layak disembah itu adalah Tuhan. Kita manusia, kita ini adalah manusia yang terbatas. Sementara Tuhan, dia Allah yang Maha Kuasa, dia tidak terbatas. Makanya segala kemuliaan, hormat, dan sembah, pengagungan itu layak Tuhan yang menerimanya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kita perlu meneladani Yesus. Yesus saja sebagai Tuhan, dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Karena dengan cara itulah dia mau untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan dia juga mau untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada zaman itu. Yesus saja dibaptis, Bapak Ibu Saudara, sebagai kerendahan hatinya. Dia menunjukkan keteladanan tentang kerendahan hati. Dan ini jadi pelajaran buat kita juga. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau rendah hati. Yesus sebagai manusia, dalam kondisi sebagai manusia, dia taat, Bapak Ibu, kepada kehendak Allah Bapa. Dia taat kepada kehendak Allah Bapa sampai tuntas dia menggenapi tujuan dia ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan bagian kita sebagai anak Tuhan, yang kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bagian kita adalah tetap setia mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, tetap setia mempertahankan ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata kita. Seperti lagu tadi yang mengatakan, sampai akhirku menutup mata, tetap setia. Ya, tidak hanya tetap setia menantikan janji Tuhan, tetapi tetap setia mempertahankan iman kepada Tuhan, dan juga tetap setia untuk taat melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Yesus Kristus, dia Tuhan yang sempurna dalam kondisi sebagai manusia.
dia taat kepada kehendak Allah Bapa, sehingga dia dikatakan dalam ayat 11, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Itu kata Allah Bapa surgawi ketika Yesus dia mau merendahkan dirinya dibaptis. Tuhan juga mau agar kita menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang mau menyukakan hati Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan? Marilah Bapak Ibu Saudara, firman yang boleh sama-sama kita terima ini menjadi motivasi bagi kita. Di dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini, mari kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, sehingga dengan demikian kita menjadi anak Tuhan yang pasti berkenan kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. 4 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita hidup mengutamakan kepentingan Tuhan. Dan ini perlu kita lakukan sepanjang hidup kita di tahun 2024. Marilah kita untuk mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan kesalahan atau kita melakukan dosa secara sengaja atau tidak sengaja, marilah kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Bersyukurlah kita yang sudah dibaptis. Ketika kita sudah dibaptis, maka sesungguhnya kita sudah sah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan poinnya terakhir yang saya sudah bagikan kepada kita, marilah kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan, hal-hal yang baik yang sesuai firman Tuhan, sehingga hidup kita pasti berkenan kepada Tuhan. Inilah firman yang bisa saya bagikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami terima dan kami pelajari pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Dengan firman Tuhan inilah kami dapat hidup untuk kepentingan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau pimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali.